Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film drama Korea yang berjudul I Am Not a Robot. Sekarang kita sudah ada di episode keempat. Oke, langsung saja kita ke alur cerita filmnya guys. Profesor Hong terkejut saat mengetahui bahwa spare partnya yang dia pesan salah kirim. Seharusnya spare part yang dia pesan dari Jepang dikirim ke Korea, tapi ini malah dikirim ke Afrika. Dan pengiriman dari Afrika ke Korea membutuhkan waktu 5 hari. Kemudian Profesor Hong menerima telepon dari Kim Min Kyu yang memuji hasil karyanya. Tapi keadaan berubah saat dia meminta agar Anji 3 dikirim lagi ke rumahnya besok. Profesor Hong mencari alasan bahwa mereka harus pindah karena sewa tempatnya habis. Baterai Anji 3 harus dicas selama 12 jam sehari dan harus dilakukan di laboratorium. Tidak mengizinkan orang lain untuk membawa Anji 3. Skin berganti ke Sekretaris Jo atau Kakak Jia yang bertemu dengan Kepala Kontribusi Sosial. Di sini Kepala Kontribusi Sosial menyerahkan surat pengunduran dirinya karena takut dituntut oleh Kim Min Kyu atas penggelapan dana selama 3 tahun. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Kakak Jia dikagetkan dengan bunyi klakson mobil, dan ternyata dia adalah Kim Min Kyu. Dia menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Kakak Jia heran karena ada kaca pembatas di mobil itu. Dia melaporkan bahwa Kepala Kontribusi Sosial sudah mengundurkan diri. Dia mengingatkan Kakak Jia agar menunda semua proyek dan tidak perlu lagi mengurus pencurian kalungnya. Dia menyuruh Kakak Jia melihat tablet di sampingnya. Isinya adalah tentang pemilik Dayang Sim Building. Kakak Jia lalu menyarankan agar tim R&D Dayang Sim Building diperiksa lagi. Dia pun setuju, tapi ia memberitahu bahwa hanya dia dan Kakak Jia yang mengetahui masalah ini. Tapi sebelum itu ada satu tugas yang harus diselesaikan oleh Kakak Jia. Kakak Jia lalu menemui tim Santa Maria dan menyarankan mereka agar mengikuti saran Direktur Kim atau Kim Min Kyu, karena itu adalah yang terbaik. Kakak Jia berkata, jika laboratorium dijual di perusahaan lain, kemungkinan tim Santa Maria akan dibubarkan. Keesokan harinya, Kim Min Kyu mengunjungi makam orang tuanya yang telah meninggal 15 tahun lalu. Lalu ia dikejutkan dengan kedatangan ayah CEO Huang yang katanya ingin memberikan penghormatan juga. Ayah Huang menyadari bahwa kemampuan putranya CEO Huang tidak bersebanding dengannya. Jadi dia memintanya mendukungnya sebagai teman. Tapi dia tidak peduli perkataan ayah Huang dan pergi meninggalkannya. Di kamarnya, Jia dan sahabatnya merasa sangat senang dan memainkan lampu hatinya. Sayangnya kesenangan mereka terganggu saat Jia menerima telepon yang memberitahukan bahwa kompetisi ditunda oleh komisaris direkturnya. Jia lalu memiliki ide untuk memujuk direkturnya secara langsung. Sahabatnya Sung Hae menghubungi mantan pacarnya untuk mencari tahu alamat direktur KM Finance. Mereka berdua lalu menuju alamat yang diberikan mantan Sung Hae. Sesampainya di depan gerbang, mereka bingung bagaimana caranya agar Profesor Jia sampai di mejanya Direktur KM Finance. Saat mereka mencari bel pintu, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri dan melihat sebuah mobil yang akan masuk. Dan ternyata itu adalah mobil Kim Min Kyu. Dengan terkejut, Jia langsung menyembunyikan wajahnya. Saat datang sebagai Anji 3, Jia berada di dalam peti. Jadi dia belum tahu kalau itu rumah Kim Min Kyu. Mereka pun pulang tanpa memberikan proposal Jia. Sesampainya di rumah, Jia lalu menelpon sahabatnya Sung Hae. Dia bercerita bahwa ia telah menyelamatkan nyawa Kim Min Kyu. Tapi yang melakukan itu adalah si robot Anji 3, bukan Jia. Kemudian kakaknya memanggil dan bertanya dari mana Jia berhasil mendapatkan uang untuk membayar hutangnya. Tapi Jia tidak bisa mengatakannya sejujurnya. Kakaknya langsung masuk ke kamar dan mencari-cari sesuatu.
Lalu dia melihat lampu hati Jia. Sambil marah-marah, kakak Jia lalu membanting lampunya. Terjadi pertengkaran di antara mereka, dan kakak Jia mengusir Jia lagi. Jia lalu membawa barang-barangnya dengan gerobak dan berhenti di pinggir jalan untuk menjual barang-barangnya. Ia menawarkan barangnya dengan harga $30, tapi sampai harganya diturunkan menjadi $10 pun tetap tidak ada yang mau membelinya. Jia lalu melihat seorang anak yang bermain mobil mainan. Jia teringat masa lalunya dengan ayahnya ketika ayahnya masih hidup. Jia pun sedih mengingat kenangan itu. Dia kemudian membawa barang-barangnya pergi ke kafe Sunghai. Keesokan harinya, Jia menerima pesan dari Sanip untuk mengajaknya bekerja menjadi robot lagi. Kemudian Jia pun datang dan bersedia bekerja secara gratis kepadanya selama 1 minggu. Dengan satu syarat, dia butuh tempat tinggal dan makan. Profesor Hong lalu mengatakan bahwa mereka akan pindah. Tim Santa Maria dibantu tim jasa pindah meninggalkan Daeyang. Rombongan tim Santa Maria sampai di rumah Kim Min Kyu. Mereka sangat senang bisa tinggal di tempat seindah itu. Tiba-tiba tukang kebun datang dan memberitahu bahwa tempat mereka bukan di sini. Dia lalu menunjukkan tempat tinggal tim Santa Maria. Tukang kebun membawa mereka ke sebuah gudang. Dan dia ternyata adalah kepala pelayan, dan sepertinya dia pelayan satu-satunya. Kepala pelayan menjelaskan aturan yang harus dipatuhi tim Santa Maria selama mereka tinggal di sana. Tiba-tiba sebuah tas bergerak, dan kepala pelayan bermaksud membukanya. Tapi Pai mengalihkan perhatiannya dengan bertanya apakah mereka boleh memesan makanan. Setelah itu, kepala pelayan pergi dan berpesan agar mereka juga mematuhi peraturan lain yang sudah dia tulis. Ternyata Jia ikut pindah bersama tim Santa Maria dan bersembunyi di dalam tas. Kemudian mereka memeriksa keadaan sekitar apa ada CCTV. Jia kemudian mengajak mereka untuk makan. Ternyata makanan yang mereka masak kadaluarsa. Tapi mereka tidak peduli makanan tersebut kadaluarsa dan memakannya. Kim Min Kyu menelpon Profesor Hong dan memintanya bertemu. Dia menyuruhnya menceritakan secara singkat bagaimana cara melatih AJ3. Dan dia dapat mereset password sehingga ia seperti dapat membuat ruang operasi terpisah. Jia kemudian dibawa ke dalam rumah Kim Min Kyu. Dia lalu memulai aktivitasnya dengan mengaktifkan password. Dia menyebutkan kata sandwich. AJ3 asli berkata bahwa password itu tidak diperbolehkan dan memintanya untuk mencari kata yang lain. Saat diputuskan oleh Jia dulu, Profesor Hong sedang makan sandwich. Jadi dia menolak kata sandwich sebagai passwordnya. Tapi Jia berkata bahwa password sandwich diterima. Profesor Hong tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Kim Min Kyu berkata bahwa ia akan memberi hadiah untuk Jia karena sudah menyelamatkan nyawanya. Dia menunjuk dada Jia dan berkata, 여기 나만 바라보고 나만 지켜보고 나만 따라야 해. dan film pun bersambung. Di episode berikutnya akan ada yang lebih seru lagi guys. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih sudah menonton rangkuman alur cerita film I'm Not a Robot episode 4. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.